warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, puji dan syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa sampai dengan saat ini Allah limpahkan nikmat kepada kita, sehat jasmani kita sekaligus yang ada di dalamnya. Di dalam tubuh kita banyak sekali yang bahkan sampai sekian dokter yang untuk mengobati di dalamnya ya. Ada jantung, ada paru, ada ginjal, ada usus dan seterusnya. Tapi hari ini kita sehat adalah nikmat yang luar biasa, sekaligus jiwa atau hati kita juga sehat ya. Terbukti kita diberikan kemudahan untuk menuju ke masjid, kemudian kita sholat zuhur dengan berjamaah. Ada satu kenikmatan yang bisa kita nikmati, tentu bahagia diri kita ini. Pada saat yang sama ada yang kesulitan untuk bisa melaksanakan karena berbagai mungkin halangan tadi ada yang sakit saja, kadang sudah pengen sholat tapi tidak tahu tata caranya, bisa jadi maka ketika sakit ada ditunggu kehadirannya dari Bapak sekalian untuk bisa membimbing, kemudian mengarahkan, meskipun sakit tetap bisa beribadah kepada Allah ya. Mungkin wudunya bisa dengan tayamum, kemudian sholatnya kalau tidak bisa sempurna ya duduk atau dengan berbaring, sehingga tetap bisa melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan qudwah hasanah ya, atau suri tauladan yang baik yang seluruhnya ada dalam diri beliau. Untuk itu mari kita ikuti dan tentu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala nantinya dengan izinnya Allah berikan syafaat lewat beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat yang saya baca tadi adalah An-Nisa 9. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir kesejahteraannya ya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. An-Nisa 9. Ayat ini memberikan motivasi kepada kita, bahkan beberapa ahli tafsir ya, yang dimaksud lemah itu ada berbagai hal ya. Bisa lemah karena kesejahteraan ekonominya ya. Maka tentu kita sebagai orang tua untuk bekerja keras ya. Di samping untuk kehidupan kita, tetapi juga memikirkan anak keturunan kita ya. Itu yang pertama. Jadi ternyata penting juga ekonomi ya, karena kadal fakru ayakuna kufron. Jadi hampir saja kan gitu ya, kefakiran itu akan menjerumuskan jadi kekafiran, jadi kafir, karena banyak yang juga dengan tidak punya itu lantas kemudian dia menukarkan agamanya. Untuk itu sekali lagi kita sebagai bawah memang dituntut untuk bekerja ya, kemudian hasil kerja itu tentu kita gunakan dalam keluarga ya. Kemudian kita pikirkan anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah lemah di bidang tentu agama ya. Kondisi saat ini Bapak sekalian, kalau kita sebagai orang tua tidak perhatian betul terhadap agama anak kita, maka lingkungan yang akan membentuknya.
lingkungan yang akan mempengaruhinya. Dalam beberapa survei itu kan 60% itu adalah pendidikan keluarga, kemudian yang 20 itu lingkungan, 20 adalah di tempat sekolahan. Jadi terbesar adalah di lingkungan keluarga itu sendiri. Nah, kalau kita abai dengan anak-anak kita, maka ya nanti hasilnya lain. Wong sudah ya sungguh-sungguh saja kita nasihati, kemudian kita membersamainya ya, tetapi kadang juga masih terpapar oleh lingkungannya sehingga kita tidak bisa apa-apa. Nah, terutama dasar ya. Jadi saya itu kan sering mewawancarai calon karyawan itu ketika TK, SD itu bisa baca Al-Quran, bisa. Tapi begitu nanti setelah SD itu ternyata rata-rata itu meninggalkan dulu ya. Kemudian baru mau kerja. Kalau kerjanya itu bisa di tempat yang memang memperhatikan itu dari sisi agama, maka ada ngaji dan seterusnya. Ternyata kita tes, ternyata ya banyak yang lupa ya. Banyak yang lupa karena tidak lagi ngaji. Begitu SMP, SMA, kemudian kuliah itu tidak disentuh lagi gitu ya. Nah, baru dia bekerja, kok ada wawancara agama, baru dia terbata-bata. Tapi sebenarnya sudah ada memorinya ya. Kemudian tinggal mengunduh memorinya, kemudian kita pancing, lalu bisa. Nah, kalau keterima di tempat pekerjaan yang masih memikirkan terkait dengan agama itu ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak kan nanti hilang lagi. Ya mungkin nunggu nanti kalau sudah purna. Nah, untuk itu ternyata dasar itu menjadi penting, kemudian diikuti dengan berikutnya. Inilah yang nanti menjadikan diri orang tua itu terbantukan dengan doa dari anak-anak kita. Coba kalau dari kecil kemudian sudah bisa mendoakan orang tua terus gitu, berarti kita punya tandurannya, sehingga dari sisi agama dia tidak lemah. Kemudian juga ada ilmu pengetahuannya ya. Bagaimana anak kita itu kita didik sehingga paham terkait dengan dunia dan akhirat. Karena memang kita ingin meraih kebahagiaan tidak hanya ya dunia tetapi juga akhirat. Banyak juga terjebak ya, terjebak dengan dunia ya. Terus disekolahkan di selalu yang ekonomi terus tadi, tapi ternyata lupa yang satunya itu dilupakan. Maka doa kita kan gitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu adalah menandakan bahwa kita itu ingin bahagia dunia dan akhirat sekaligus terhindar dari siksa api neraka. Nah, tugas kita adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, itu wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, ini kan menjadi penting untuk bekal kita kemudian anak-anak kita. Jadi ilmu itu menjadi penting, sehingga di pagi hari kenapa Nabi menuntunkan kepada kita doa itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a gitu, wa rizqan thayyiba atau wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Nah, jadi dari kecil kita sekolahkan, kemudian jadi besar ilmunya yang diberi tadi manfaat, bahkan nanti terus ditularkan ya, diamalkan ya. Kemudian waris kontoibah, ya Allah berikan rizki yang baik atau yang luas ya. Jadi rizki yang kita terima kemudian kita untuk keluarga, untuk anak tadi. Kemudian yang ketiga adalah mohon pada Allah agar amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adalah bagian penting bagaimana ilmu tadi yang kita ajarkan oleh orang tuanya, oleh gurunya itu bermanfaat sehingga kita pun mendapatkan dari kebaikannya. Bapak Ibu ya rahimakumullah, kemudian juga lemah fisik ya. Nah, gitu. Jadi lemah fisik ini juga nanti akan ada di Semarang itu ada stunting gitu ya. Ya, atau gizi buruk ya. Ya. Maka itu pun harus kita perhatikan. Kenapa pada era Nabi Muhammad SAW itu diajari ya. Waktu itu adalah ada era
ada berkuda, berenang, dan memanah. Itu adalah sebuah salah satu contoh olahraga gitu. Nah sekarang itu kan ngeri Bapak sekalian, coba kalau anak-anak kita tidak kita coba untuk bawa keluar itu, ya di rumah mainnya ya dengan HP, game dan seterusnya, nggak olahraga, nggak ini, jadi ya sudah kan berputar ke situ terus, kasihan nantinya ya, sehingga bisa jadi tumbuh besar tetapi lemah dia, bahkan otaknya juga lemah. Nah, untuk itu perlu perhatian juga ya, mungkin boleh main tetapi tidak harus lama ya. Harus ada di manage, kalau tidak maka kita sendiri nanti yang rugi, begitu sudah besar kemudian kita sulit untuk mengarahkan. Itu Bapak sekalian ya tadi, mudah-mudahan kita perhatian betul, kita renungkan agar kita bisa membawa keluarga kita, keluarga yang kuat ya, baik ekonominya, agamanya, ilmunya, dan sekaligus juga fisik dan mentalnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.